Kita semua tahu ya, kondisi ekonomi sekarang lagi nggak menentu. Semua harga rasanya naik. Dan jujur aja, jualan asuransi jadi terasa lebih menantang dari biasanya. Tapi, gimana kalau saya bilang, justru di saat kayak ginilah, peran Anda sebagai agen jadi yang paling penting. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah tantangan ini jadi peluang emas Anda. Kita mulai dengan kutipan ini, karena ini intinya. Percaya deh, kekhawatiran terbesar nasabah sekarang itu bukan soal kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, tapi soal satu hantaman finansial tak terduga yang bisa merusak semua rencana mereka. Jadi, ini bukan lagi soal jualan produk, tapi soal memberikan jaring pengaman di saat orang benar-benar butuh. Inilah sudut pandang baru yang akan kita kupas tuntas. Oke, kita realistis aja ya. Kita nggak akan pura-pura kalau di lapangan itu semua baik-baik saja. Justru, dengan memahami tantangannya, kita bisa menemukan celah dan peluang yang tersembunyi di dalamnya. Rekan-rekan di lapangan pasti ngerasain banget kan? Inflasi bikin daya beli turun, harga BBM naik, situasi global bikin semua orang jadi was-was. Akibatnya, calon nasabah jadi super hati-hati, mengetatkan ikat pinggang. Dan kalimat yang paling sering kita dengar apa? Wah, asuransi nanti dulu deh, bisa ditunda. Ini memang rintangan, tapi ini juga bakal jadi fondasi argumen terkuat kita. Nah, ini dia kuncinya. Disinilah permainannya berubah total. Tugas kita sekarang adalah menggeser cara pandang nasabah. Dari yang tadinya melihat asuransi sebagai biaya tambahan yang memberatkan, jadi penyelamat arus kas. Coba deh pikirin, pas kondisi keuangan lagi mepet, satu aja musibah datang, bisa hancur semua. Asuransi itu hadir bukan buat nambah beban, tapi justru buat melindungi fondasi keuangan yang udah susah payah mereka bangun. Jadi konsep paling dasarnya itu ya ini, transfer risiko. Ini esensi dari apa yang kita tawarkan. Dengan bayar premi yang jujur aja kecil dan bisa diukur setiap bulan, nasabah Anda itu sebenarnya lagi memindahkan potensi tagihan ratusan juta rupiah ke pundak perusahaan asuransi. Jadi ini bukan pengeluaran, ini adalah pembelian ketenangan, pembelian kepastian. Terus, gimana dong cara kita menyampaikan ini semua biar kena di hati nasabah? Nah, ini yang kita sebut sebagai formula emas. Ada 3 langkah praktis yang bisa langsung Anda pakai untuk mengubah penolakan jadi persetujuan. Formulanya simpel banget kok, gampang diingat. Pertama, kita harus benar-benar meresapi mengapa asuransi itu penting banget. Kedua, kita pakai bagaimana cara menyampaikannya, yaitu lewat cerita yang menyentuh. Dan yang ketiga, kita terapkan apa yang harus dilakukan, yaitu pendekatan anti gagal kita pas berhadapan sama penolakan. Asuransi itu kan produk yang nggak kelihatan ya, nggak bisa dipegang. Nah, tugas terberat kita adalah membuatnya jadi nyata. Caranya? Bukan pakai brosur yang penuh fitur atau tabel angka yang bikin pusing. Caranya adalah dengan cerita. Storytelling itu jembatan yang menghubungkan logika nasabah dengan emosi mereka. Mengubah konsep yang abstrak ini jadi sesuatu yang benar-benar bisa mereka rasakan. Cerita yang bagus itu punya 4 elemen. 1, ciptakan karakter yang mirip sama nasabah Anda, biar mereka merasa ini gue banget. 2, munculkan konflik, masalah nyata, misalnya tagihan rumah sakit yang tiba-tiba datang dan bikin syok. 3, tawarkan solusi di mana polis asuransi jadi pahlawannya. Dan terakhir, yang paling penting, gambarkan hasil akhirnya, ketenangan batin di mana keluarga bisa tetap tersenyum dan melanjutkan hidup tanpa terbebani utang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dapurnya nih, bagian paling taktis. Setelah kita punya cerita yang kuat, kita harus siap menghadapi penolakan-penolakan yang paling sering muncul. Ingat, ini bukan soal memaksa, tapi soal memberikan jawaban yang mencerahkan. Yuk, kita taklukkan 3 penolakan utama. Kalau nasabah bilang, mahal, langsung pecah preminya, jadi biaya harian. Tunjukkan ke mereka, Pak, Bu, ini preminya sehari nggak lebih mahal dari secangkir kopi di kafe loh. Kalau mereka bilang, nggak paham, lupakan semua istilah teknis. Ceritakan manfaatnya, bukan fiturnya. Dan kalau mereka bilang, bukan prioritas, nah ini momen kita keluarin senjata pamungkas, data. Buktikan kenapa menunda adalah keputusan finansial yang paling berisiko. Dan untuk membuktikan poin terakhir tadi, tunjukin angka ini. Inflasi biaya medis itu prediksinya bisa sampai hampir 18% setahun. Ini jauh lebih tinggi dari kenaikan gaji manapun. Artinya apa? Nunda setahun aja itu jaminan preminya lebih mahal dan resiko biaya berobatnya bisa bengkak berkali-kali lipat. Terus kasih lihat angka ini, cuma 1 kali kena sakit kritis, itu bisa menguras tabungan puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Coba deh tanyakan ke mereka, di tengah ekonomi sulit kayak sekarang, lebih gampang mana? Nyisihin premi bulanan yang terjangkau, atau siapin dana darurat ratusan juta yang harus ada saat itu juga? Jawabannya udah jelas banget kan?
Jadi, pada akhirnya, semua ini tuh bermuara pada satu hal yang lebih besar. Peran Anda itu jauh lebih mulia dari sekedar seorang penjual. Ini adalah soal sebuah misi. Tolong ingat ini setiap pagi sebelum Anda bertemu dengan nasabah. Misi Anda itu bukan kejar target penjualan. Misi Anda adalah mengantarkan ketenangan pikiran dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Anda adalah pembawa solusi. Anda adalah penjaga masa depan mereka. Jadi, dengan pola pikir dan formula emas ini, tantangan ekonomi sekarang itu bukan lagi penghalang. Justru, ini adalah panggung bagi Anda untuk bersinar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya saya jualan? Tapi, keluarga mana yang akan Anda lindungi hari ini?